Kecanggihan telepon genggam yang saat ini kita rasakan berawal dari alat komunikasi yang sederhana. Salah satunya adalah telegraf. Telegraf menjadi cikal bakal dan sejarah telepon dalam kehidupan manusia. Pada tahun 1876, muncul telegraf dari Alexander Graham Bell. Walau sebelumnya, ia ingin mengembangkan telegraf yang sudah ada. Telepon ini memiliki satu corong yang mengharuskan kita mendekatkan mulut atau telinga secara bergantian. Di Indonesia sendiri, kemunculan telepon bermula ketika Belanda membangun sambungan telepon di Batavia pada tahun 1882. Perusahaan penyedianya adalah Postdienst Telegrafie Telefonie atau disingkat PTT. Telepon terus berkembang dengan kemunculannya telepon engkol. Ini merupakan telepon generasi pertama yang dipasang ke publik menggunakan jaringan telepon berkabel. Cara pakainya, kita harus memutar tuas untuk menyambungkan dengan operator telepon. Kemudian, sang operator telepon akan menyambungkan kita dengan orang yang akan kita hubungi. Selanjutnya, ada telepon bernomor muncul. Telepon ini biasa disebut telepon putar. Cara kerjanya, kita cukup memutar beberapa nomor orang yang dituju. Tunggu beberapa saat kemudian, telepon akan otomatis terhubung. Telepon ini sudah tidak butuh lagi sang operator, karena sistem sambungannya sudah otomatis akan langsung tersambung ke nomor tujuan. Tahun 1973, kehadiran telepon genggam pertama yang ditemukan oleh Martin Cooper menjadi sejarah yang pesat bagi dunia telepon. Telepon ini memiliki berat hingga 2 kg loh, namun telepon ini belum dapat diproduksi untuk publik. Telepon nirkabel analog pertama yang beroperasi di Indonesia adalah NMT. Untuk mengirimkan suara, telepon ini menggunakan sinyal analog dengan frekuensi 450 MHz. Meski julukannya telepon genggam, bentuknya masih sangat besar dan tidak mungkin untuk muat di saku. Pada tahun 1991, layanan telepon seluler generasi pertama atau 1G muncul dengan teknologi lebih baru, yaitu Advanced Mobile Phone System atau disingkat AMPS. Telkom bekerja sama dengan perusahaan swasta mengeluarkan telepon seluler yang baru. Telepon ini sama halnya dengan NMT, namun jauh lebih kecil. Generasi kedua dari telepon. Generasi kedua dari telepon ditandai kemunculannya layanan GSM atau Global System Mobile. Teknologi ini selain untuk menelepon, dapat juga mengirim pesan digital. Model ponsel GSM yang beredar di Indonesia sangatlah beragam. Mulanya, ponsel ini muncul dengan layar monokrom. Lalu, muncul layar yang berwarna hingga yang dilengkapi dengan kamera. Dan yang terakhir, telepon masa sekarang. Ada banyak fitur yang ditawarkan dalam satu genggaman tangan saja. Kamu bisa menelepon, mengirim pesan, memotret, mengetik, membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain. Oleh karena itu, telepon ini disebut juga dengan telepon pintar, atau biasa kita sebut dengan smartphone. Seiring berjalannya waktu, perkembangan telepon genggam jauh lebih pesat. Ketersediaan layanan internet 3G hingga 4G mengubah telepon pintar menjadi alat komunikasi yang serba bisa. Dan sekarang, barang ini menjadi barang yang biasa dimiliki hampir semua orang di seluruh muka bumi ini. Seperti itulah perjalanan panjang dari telepon sebagai alat komunikasi hingga sampai saat ini.